Kala panggung hiburan tanah air selalu terselip berita sensasional dan kasus menghebohkan, seperti halnya di sepanjang tahun 2013 yang akan segera ditanggalkan dalam hitungan jam ini. Ya, tidak dipungkiri, banyak sudah peristiwa bahagia, haru, sedih, dramatis, serta menghebohkan yang terjadi di ranah hiburan tanah air sepanjang tahun 2013. Dari kasus yang bergulir panas, muncul beberapa figur yang sebelumnya tidak dikenal alias bukan siapa-siapa, lantas menjadi sosok paling banyak diperbincangkan di seantero negeri ini. Siapa yang tidak tahu Vicky Prasetyo? Dia memang bukan berasal dari kalangan selebritas. Sosoknya pertama kali muncul saat pertunangan mewahnya dengan penyanyi dangdut Zaskia Gotik 1 September lalu diekspos media. Namun sayangnya, hanya 1 hari meregu kebahagiaan, pertunangan itu pun berakhir kandas. Tak dinyana, dari pertunangan singkat itu, justru nama Vicky Prasetyo kian melambung. Dan yang sangat menyita perhatian dari sosok Vicky tak lain adalah gaya tutur bahasanya yang terkesan so intelektual. Kontroversi hati, konspirasi kemakmuran, dan 29 My Age adalah kata-kata yang diucapkan Vicky dan kemudian menjadi bahasa tren di kalangan masyarakat. Namun sayang, Vicky hanya bisa merasakan ketenarannya dari balik sel LP Bulak Kapal Bekasi setelah diringkus aparat Kejaksaan Negeri Cikarang karena menjadi buronan kasus pemalsuan surat tanah. Saat ini ya 29 My Age ya, tapi aku tetap masih merindukan apresiasi karena basically ya aku seneng musik gitu, walaupun kontroversi hati aku lebih menyudutkan kepada konspirasi kemakmuran yang kita pilih ya. Enggak, kita belajar harmonisasi dari hal terkecil sampai terbesar. Aku pikir kita nggak boleh ego terhadap satu kepentingan dan kudeta apa yang kita menjadi keinginan. Konspirasi, Neng. Konspirasi ritual nih. Kudeta. Itu kudeta bahasa mana? Kudeta tahun Bali. Ada ya kudeta ya. 29 my ex katanya dia. My birthday from Karangasem. I'm from my birthday Karangasem. Kontroversi hati dan nanti kita komunikasikan ya. Komunikasikan. Kejadian ini Mas Vicky bisa jadi stand up komedian. itu keren banget, dia pasti laris di sini. Dari sekian kabar perseteruan yang menghiasi media hiburan, perselisihan Adi Bing Slamet dengan mantan guru spiritualnya mempopulerkan nama yang subur di hampir sepanjang tahun 2013 ini. Pria rantai yang disebut-sebut sebagai paranormal itu dituding kubu Adi telah mengajarkan aliran sesat dan dikabarkan memiliki 9 istri. Yang subur pun dikenal dekat dengan kalangan artis, khususnya komedian. Kedua kubu akhirnya saling lapor ke polisi. Bahkan hingga di penghujung tahun ini, Adi Bing Slamet masih bertekad akan terus memerangi subur. Sementara kisah hidup dan sosok yang subur yang fenomenal kemudian diangkat ke layar lebar. Lihat bukan saya! Saya tidak takut! Saya mau dibikin cerai, mau dibikin mati sama dia. Orang tua saya yang saya hormatin disumpahin stroke kalau nggak paham sama dia. Hak orang kalau nggak mau nurutin perintahnya subur, itu hak orang. Kenapa mesti maksa dan nyumpahin? Subur, lihat bukan saya! Saya tidak takut! Saya tahu di belakang kamu siapa. Pasukan kamu sudah saya ambil semua. Ini gaya kamu kan? Kamu punya senjata ini, saya pakai sekarang melawan kamu semua. Buktikan kawan-kawan, ini senjata kamu kan? Begitu? Demi Tuhan! Demi Tuhan! Saya tidak merasakan melakukan perbuatan itu, apalagi masalah aliran sesat. Orang di sini sholat, masing-masing sholat juga ada sejadah di mana-mana di rumah sini. Kamu juga tahu sendiri kan? Buat saya memerangi subur itu juga ibadah. Ya, jadi nggak pernah berhenti saya untuk memerangi orang yang bernama subur.
Figur selanjutnya yang kemudian menjadi bahan perbincangan di tahun 2013 adalah pengusaha Adi Guna Sutowo. Bermula dari laporan istri keduanya Vika Dewayani ke polisi terkait pengerusakan rumahnya, terseret pula nama istri musisi Piu Padi Anastasia Florin Limasnax atau Flo yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Adi Guna yang tak lain mertua artis Dian Sastrowardoyo itu sempat menggelar jumpa pers guna menutupi tindakan yang dilakukan Flo dengan mengakui dirinya sebagai pelaku pengerusakan. Nada bicara Adi Guna saat menggelar jumpa pers bersama video yang meledak-ledak pun tak luput dari perhatian yang mencengangkan. Belakangan Adi Guna mengakui terlibat asmara terlarang dengan istri Piu. Kasus hukum yang ditangani Polda Metro Jaya itu pun akhirnya dihentikan setelah ada perdamaian antara Vika dengan keluarga Flo dan setelah istri muda Adi Guna itu mencabut laporannya. Yang ditubruk ke rumah saya. Jadi siapa yang dirugikan? Sampai harus bawa Mas Pius segala macam. Yang marah saya sama pacar saya. Yang waktu itu pun nggak ada di rumahnya. Sekarang kalau lo punya pacar, yang ongkos lo gede, sampai rumah pergi nggak ada di rumah, pergi sama orang lain, gimana nggak? Terus saya tubruk tuh rumah gua juga, bukan rumah orang lain. Salah satu peristiwa yang sangat mengguncang negeri ini adalah meninggalnya Ustadz Jeffrey Abu Hori 26 April 2013 lalu dalam sebuah kecelakaan tunggal saat Ujek mengendarai motor besarnya. Wafatnya Ujek dalam usia 40 tahun meninggalkan duka sangat mendalam, bukan hanya bagi keluarga, namun juga para sahabat dan masyarakat negeri ini. Ini terlihat dari banyaknya pelayat yang mengiringi pemakaman sang Ustadz Gaul hingga pengajian di kediamannya di Rempoa, Tangerang Selatan selama 40 hari berturut-turut. Kesedihan istri almarhum Pipik Dian Irawati yang terguncang akan kematian suami yang begitu mendadak menjadi pemandangan memilukan yang menyayat hati. Abi gak ada kak, Mas Abi yang mimpin Umi sholat, yang imamin. Semalam Abi yang ngobrolin Mas Abi itu sholat. Mas Abi kalau jadi seperti Abi. Mas Abi kalau gak ada Abi, Mas Abi yang selalu imamin sholat Umi sama adik-adiknya. Abi bangga sama Mas Abi. Kasus narkoba yang membelit Raffi Ahmad menjadi kasus yang sangat mencuri perhatian publik di sepanjang tahun 2013. Artis presenter itu diringkus aparat BNN di kediamannya pada 27 Januari 2013 silam dan terbukti mengkonsumsi zat metilon. Mantan kekasih Yuni Syara itu sempat merekam di tahanan BNN dan menjalani rehabilitasi di Lido, Sukabumi, Jawa Barat selama 3 bulan. Kendati begitu, bukan berarti Raffi bisa bernafas lega. Kasus yang telah berjalan hampir 1 tahun itu masih tetap diupayakan BNN untuk disidangkan. Meski terkendala karena adanya perbedaan persepsi antara BNN dengan Kejaksaan tentang jenis zat metilon yang belum ada di Undang-Undang Narkotika Indonesia. Ya, hikmahnya nggak ini, saya nggak pernah menyesali semuanya, tetapi ya yang kemarin udah kita tutup, kita sambut yang baru dengan lebih baik.